banyak atas kedatangan abang-abang semua pada acara musyawarah besar PHTG yang ke-7. Sebelum saya mulai acara, mohon untuk panitia membacakan jumlah peserta yang hadir. Apakah sudah forum belum? Ada 21. 22. Oh, Bang Haji baru jadi 22. Jadi 22 orang. 23 orang. Dari 51 member yang aktif. 51 atau 41? 41 sebenarnya. Kalau 51 kurang belum forum. Ulang ini 51 apa 1? Kalau 51 kita ulang nih. Kalau di itu register 41. Oh iya, dari 41. Kalau 51 nyari. Oh, ganti. Joget. Tipis lah. Bisa aja ketemu. Pak Kapit, saya minta tolong untuk peserta mubes kan tidak hadir. Kalau memang nggak hadir, itu mau diapain gitu. Satu, kalau misalnya dia support udah bayar, dia nggak hadir karena ada alasan, masih bisa kita maklumi. Kedua, kalau misalnya tidak hadir, dia tidak bayar dan tidak support, itu mau disanksi apa gitu. Maksudnya kita sepakatan sini. Kalau memang pengurus sudah ada kesepakatan, sudah dibuat, dibacakan saja gitu. Jadi kita tinggal setujuin sama member. Ya gini, Paham? kemarin itu yang sudah bayar kan ada alasan, kita nggak ada sanksi. Kalau yang bayar pakai uang kas, kemarin yang sudah bayar tapi nggak bisa ikut, tapi ada izinnya dan alasannya, itu kita nggak kenakan sanksi. Tapi kalau kita bayar yang ditalangin pakai uang kas, dalam 3 bulan nggak dipulangin, nanti kena SP. Bang Jo, Bang Ian, Arif, Arif izin sama siapa? Enggak tahu. Enggak ada yang izin. Nggak ada yang itu. Arif Tegar. Panitia yang izin. Enggak ada WA. Nggak ada WA. Enggak ada grup juga, maksudnya di grup ini enggak ada grup panitia. Jadi panitia Enggak ada. Dia dalam perjalanan. Ini udah mulai nih. Di jalan, kita kan Dari jadwal jam 8 sampai jam 11 nih. Maksud saya ini Udah molor. Gitu loh. Maksud saya nggak izin itu dalam artian dia kondisinya gimana? Apakah dia sakit? Ataukah dia lagi dalam perjalanan? Kan kita nggak tahu nih. Bukan bos. Ini kan acara jam 8 pagi. Udah molor jadi jam 11 siang. Ini udah masuk konsekuensi gitu loh. Yang sekarang udah dimulai jam 11 siang ini, kemudian kita bahas kesepakatan tidak ada, ya sudah tidak hadir aja gitu loh. Jadi nggak buang-buang waktu juga, karena acara ini kan acara jauh-jauh hari sudah dipersiapkan dengan matang-matang, yang ada keperluan juga bisa ngatur waktu. Maka dari itu nyempetin hadir, karena pentingnya acara ini. Kalau acara ini nggak penting, ngapain juga hadir gitu. Ya, undangan buat ke Arif Segur udah nyampe belum? Udah nyampe tuh. Ditanya sekali lagi, Caang, adakah undangan yang tidak sampai? Yang nggak datang dan nggak izin dan nggak bayar tuh seperti apa gitu? Dibuat penggolongan aja. Jelas sudah kita setujuin, oke. Jadi misalkan ya udah yang nggak datang udah tinggal kita kasih surat aja besok, gitu aja. Tapi si ini kan bayar. Siapa? Si Arif bayar sih. Biarpun dia bayar, tapi kan dia nggak ada informasi di hari Amin 1 apa Amin 2, dia kan nggak ada informasi kalau dia mau datang apa enggaknya. Bebas, mau sanksi administrasi atau sanksi yang lainnya. Misal dia support nggak datang nggak izin SP1, dia nggak ada nggak support nggak izin juga SP2. Itu kita kena sanksi SP2, bukan SP1 lagi. Dengan jeda waktunya tuh 3 bulan. Apabila mereka tidak melunasi uang yang ditalangi dengan uang kas ini buat bayar mubes, itu langsung keluarkan surat pemecatan. Itu udah langsung gua konfirmasi ke yang bersangkutan.
Dan soalnya sampai hari ini yang kita tahu 2 orang yang dapat surat SP itu. Nah, kalau yang lain yang itu support bayar tapi mungkin nggak datang atau siang, itu ada sama gue izinnya. Mereka udah izin, yang nggak datang sama yang ada datang mungkin datang siang. Cuman yang nggak ada izinnya itu cuman Arif. Dia bayar tapi nggak ada izin. Di gua Japri langsung nggak ada, di grup member pun nggak ada. Itu. Kalau saya dengan kata-kata pemecatan ini kurang setuju. Setujunya karena pertimbangannya gimana pun ini kita berada ya. Berada dengan kata ini persaudaraan dari dulu kita utamakan persaudaraan. Jadi di sebuah klub resmi dalam naungan ATJ HTCI. Udah dipastikan gitu kan teman-teman pada paham lah masalah ini. Jadi untuk juga kita mengobati tubuh kita yang sakit ini, gimana caranya dia bisa tetap jadi saudara kita dan sembuh gitu. Kembali, aktif kembali. Gimana yang lain? Kadang tuh ini anaknya responnya. Atau enggak dari masing-masing dari berdiri? Ya mungkin dari Rodaya dulu gimana? Dari bawah dah, Rodaya yuk. Rodaya ini banyak ini nih suaranya. Siapa? Mam, Blok. Blok. Siapa boleh? Ilham. Kocu. Wah, iya. Kocu. Kawan Kocu. Oke, kau. Udah. Waktu itu hujan rintik. Makan daging anjing. Ya, Rodaya apa nih? Soalnya gimana nih? Aku yang ngaku nih. Apa mau ikut yang tadi sampai ketum, dari Babi, sama dia. Jangan dulu sama satu mungkin kedua doang, atau doang atau belum. Nah, ini doang. Maksud gue di sini biar abang-abang ini dengar kemauan dari Rodaya itu maunya seperti apa sih? Mau dibikin peraturannya seperti apa itu aku, karena lu udah Di sinilah tempatnya kalau mau bicara. Kayak gitu. Di sini kita melatih untuk berbicara. Kedepannya kalian sudah mempunyai masalah itu ya penyelesaiannya seperti ini. Silakan. Saya membuat sanksi yang nggak datang seperti Bro Arif itu sih lebih baik sih di sanksi 2 aja sih, di SP2. SP2. Cuman dengan catatan harus mengikuti kegiatan sih Om. Yang maka menjadi waktu 3 bulan, apabila belum balikin langsung pemecatan SP2. Karena SP2 itu kalau kita keluarin SP lagi, SP3 itu langsung pecat. Kalau SP1 sampai 2 ya. SP1 yaitu yang tadi yang menjadi poin pertama itu kegiatan sampai 5 kali. Berarti tadi yang masukan ini SP1 itu buat yang bayar sendiri, ya bayar sendiri. Itu yang sudah dibahas. Itu udah dibahas. Nah, mereka pun nggak datang, cuma ada pemberitahuan. Itu sangat tidak hormat dan dijamin tidak bisa masuk di klub manapun yang dalam naungan haji. Karena nanti akan tembusan ke Pemda DKI langsung ke BPHTCI bahwa nama si A ini sudah blacklist. Ini sangat berat beban moralnya, mentalnya. Makanya sangat dihindari. Karena kita masih menjunjung persaudaraan di sini nih, makanya kita bahas ini demi persaudaraan kita. Jangan sama deh, mau apa? Aku lebih galak Lu kan udah ngerasain nih. Lu maunya kayak gimana? Mau lu gimana? Oh, gue pengen adil, Bang. Gue pengen begini. Ini pendapat lo pribadi aja. Nanti digabung dalam satu Rodaya. Menurut gue sih SP1 dalam kutip dia aktif di internal. Soalnya kan berat juga dia kalau ngikutin langsung pemecatan gitu. Berarti dia harus aktif ngikutin itu selama 5 kali kegiatan dan dia juga harus
Udah tahu poinnya nih. Siapa namamu? Cikoy. Ayo. Kalau menurut saya yang SP2 itu bulan dia nggak balikin, kasih waktu lagi 3 bulan dengan catatan balikin uang kas itu harus double. Kalau dia nggak balikin juga double, boleh pemecatan. Jangan langsung pemecatan, maksudnya jangan saklek banget, harus ada gelombangnya. SP1 berarti ya? Itu SP2. Kalau SP2 nggak ada tawaran kan? Oh. Itu maksudnya yang lo jelasin tadi SP1. SP2 dapat, maksudnya juga itu SP2 sekali lagi dikasih waktu 3 bulan untuk balikin. Artinya itu SP1. Enggak, SP1 itu kan peringatan. Iya. Iya, langsung dibayar gitu. Berarti SP2. SP2 tetap SP2. Berarti dia dikasih penanggung lagi 3 bulan. Dia nggak bayar juga. Itu konsekuensi dari SP2. Paham. Berarti intinya lo masuk SP2. Iya. Mas. Saya sih masuk SP2. SP2. Itu mengembalikan selama 3 bulan dan melakukan kegiatannya ditambah menjadi 10 kali. Gak bisa ketemu tuh dalam 2 tahun. Bisa 2 periode? 2 periode. Bisa aja, bisa. Soalnya setiap bulan kan ada. Iya. Kalau tadi udah masuk SP2 ya. biar aja gitu tuh ya. Habis nih ya, bangunannya ada lagi nggak? Di atasnya, Ya. Panjang balen. Masih bawah. Namanya mana tadi Pak? Astagana lah. Dia tampan gitu. Dia tampan. Kalau saya sih maksudnya meningkat ke 1. SP1 aktif di internal 5 kali. Iya. Di luar kopdar ya. Di luar. Siapa lagi Astagana? Dika. Kalau saya mah SP2 Om, pemecatan. Ya, 5 kali. Dari apa? Dari dalam. Jadi pas sudah dapat SP1 ya, untuk tatib diperingatkan lagi secara lisan ke orang yang bersangkutan. Istilahnya lu kalau sampai nggak ngejalanin ini, gue bakal kasih SP2 selama 1 periode. Itu namanya pembicaraan. SP3 dong. Kan karena nilai kinerja di bersangkutan Orang mau nambahin Alam. ya. alam SP1. Iya kan. Nah, maksudnya SP1 plus SP1 yang aktif ya, 5 kali berturut ya harus 5 kali. Itu penjabaran lisan antara Ya. Jadi biar dia istilahnya langsung. Oh, nggak denger tadi Om. Saya. Ya awal dulu. Lebih aman dia sama. Jangan si acap bulan kalau misalkan ini bisa bayar. Ya udah, daripada konsekuensi lagi. SP2 masuk ya. Boleh, dia kopi kue. Kalau bisa sih, ya keluar itu nggak ada. Cukup yang sudah gua sudah. Yang lain itu tetaplah kita biarkan jadi keluarga untuk selamanya. Gue juga nggak tahu pengen saklek kalau keluarga segala macam enggak. Ya udah ini emang ini bakal jadi penyakit kalau dibiarkan. Tapi momen ini baru sekarang dibahas serius. Tahun kemarin bungkus ini sama gue pernah bahas, cuman dilewatin gini aja, ya kan? Ya kalau kemarin itu nggak terlalu banyak. Oke, Ini udah hampir setengahnya bos. ya berarti kan ini intinya ya udah kita samain aja nih semua Apa nih? sama kayak poin yang pertama untuk bagi yang membayar tapi dia nggak datang. Berarti Ada intinya semua sama. masuk ke SP2 ya ini. SP1. Iya, tapi saya pengennya semua disamakan. Oh, sama aja. Aku pengen samain. Disamakan SP1 aktif. Iya. Kalau udah dikasih waktu aktif itu tapi nggak aktif, sanksinya lagi. Pecat. Itu menurut gua udah. Karena kalau masih pertahankan, ini akan berlarut-larut ya kan jadi kuman. Karena emang gue lihat dari bungkus-bungkus kemarin banyak terus ya kayak begini, selalu ada aja yang kayak begini. Tuh itu S1 aktif 3 bulan lunas saat itu SP2. Kalau gue tetap masih itu. Siap. Terima kasih.
002. Untuk rekan-rekan kita yang belum kesempatan hadir, tadi Pak Sahok udah bagus masukannya, bisa kita lakukan mediasi. Cuman kalau saya dibalik Pak Sahok, mediasi itu bagian dari teknisnya gitu. Bagian teknisnya itu maksudnya ya batasnya nanti mau ketuk palunya nanti mau dikasih SP3, balik lagi ke pengurusan yang baru yang nentuin berapa anggota. Rapat enggak, tetap SP2 aja kalau dari saya. Periode bayi ini juga bukan hanya jodoh kalau lagi Pak Guru juga memang. Nah, ini sangat bijaksana. lihat dulu latar belakang SP-nya ya. Dari mulai Mangudaya, Aspadana, Pancabalian, Cibatok, kemudian Nolawas, Bataring dan Sendiri itu memang rata-rata juga. Cuma di sini benar kata 002, 001 dan 006 artinya untuk memberikan siapa yang diberikan SP1, siapa yang mendapatkan SP2 ini dilihat dulu, diteliti dulu latar belakang si member ini. Ini kebijaksanaannya. Gimana teman-teman? Jadi nggak semuanya diberikan SP2 sudah sesuai tadi member itu nanti mencakup keaktifan, latar belakang keaktifan atau bekas pengurus, bekas ketum dan sebagainya itu kan belum dipertimbangkan apa? Keaktifan. Sampai. Liok. Ministik. itu udah dituangin dengan kuliah ya kan buat ini apa jadi departemen ini jadi untuk mempersingkat waktu ini udah Dulu. Mulai dulu. Ini bahasa langsung gue itu oke kan, misalnya berarti itu. Berarti itu yang akan mengeluarkan SP1 dan SP2 itu periode depan pengurusan. Iya. Ya kan? Dan itu nanti akan kita bakukan BPO atau ADT, ADRT, ya kan? Dari pengurus dan panitia musyawarah besar Beragam Polda TNI Jakarta yang ke-7. Yang ke-7. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir ataupun sengaja tidak hadir, kita sama-sama tidak tahu, kita tidak bisa sudah kita doakan saja setelah selesai acara fungsi nanti saya harap ada rapat anggota di pengurus baru, panggil mereka yang tidak hadir di Nubes ini tolong dicatat. Kenapa demikian? Karena kita baru saja sudah menuangkan sebuah kesepakatan yang cukup berat, dihadiri lebih dari separuhnya member hadir. Apapun nanti kesepakatan ini yang akan kita tuangkan dan kita berikan sanksi kepada saudara-saudara kita member yang tidak hadir, itu tidak ada alasan dan tidak ada alasan untuk menolak, karena ini sebuah kesepakatan. Itulah konsekuensi dari ketidakhadiran mereka, tidak kedisiplinan mereka, sehingga kami berdebat dari tadi untuk merumuskan sebuah kesepakatan. Itulah sebuah konsekuensi. Kalau kita mau berorganisasi dengan berdasar hobi, ya ayo sabar dan tangguh untuk tetap menjaga organisasi ini utuh dan berjalan dengan baik. Hormat kami untuk para pendiri dan para senior yang silakan berada di kami semua hadir di sini. Terima kasih telah hadir. Untuk
mari sama-sama kita berdoa jadi semoga Allah Ta'ala ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rasulullah dan Tiger Jakarta yang disingkat dengan nama PHTJ. Engkau rahmati dan Engkau ridhoi, Engkau sehatkan, Engkau berikan organisasi ini menjadi organisasi yang baik, yang berjaya, dikenal di seluruh Nusantara tercinta ini. Ya Allah, sehatkan dan kuatkan, selamatkan anggota organisasi PHTJ ini dan juga keluarga sendiri. Berikan kami kemampuan, kekuatan ya Allah untuk bisa menjalankan organisasi ini dengan baik ya Allah. Allah kami berdoa ya Allah keberhatian dan anggota kami agar selalu rukun. Ini lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hitungan 4/4 ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teksnya udah di apa semua ya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada sekumpulan orang-orang berkumpul, tua dan muda berkumpul jadi satu. Di kanan di kiri motornya berbaris, kibarkan bendera PTJ milik kita. Bunyikan bel itu lalu lambaikan tangan, tersenyum gembira menyambut kedatangan. Kita kan bersama saling berjabat tangan, bertambahlah teman dan saling berkenalan. PHTJ maju terus maju, PHTJ gembiralah selalu, PHTJ cerialah selalu, PHTJ jangan malu-malu. Pakai polisi di sini ada kita, rambu-rambu jalan selalu dipatuhi. Kita akan menjaga peraturan di jalan, jangan dianggap kita preman jalanan. PHTJ maju terus maju, PHTJ berdirilah selalu, PHTJ cerialah selalu, PHTJ jangan malu-malu.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Izinkan saya di sini sebagai ketua pelaksana acara MUBES 7 BHTJ untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam prosesi pembukaan yang akan dilakukan sebentar lagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua member yang udah datang, yang nyempet-nyempetin waktunya untuk menghadiri MUBES di yang udah jauh dari rumah kita ini ya. Tidak lupa juga saya ucapkan nih terima kasih nih buat ketua umum saya yang udah nunjuk saya sebagai ketua pelaksana dan pihak-pihak pengurus lainnya. Dan untuk semua panitia yang terima kasih juga nih buat panitia yang udah kerja capek-capek gitu kan selama ya hampir 2 bulan juga ya kalau nggak salah buat bentuknya MUBES ini. Untuk panitia yang lainnya juga nih yang di luar panitia kayak ada OC kita, ada LC kita nih yang udah ngebantu. Terima kasih juga. Terima kasih juga nih kita bisa melaksanakan MUBES yang ke-7 ini ya. Mudah-mudahan acara di MUBES ini kita bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin. Terima kasih juga nih buat tim anak-anak Caang nih dari Amerta ya kalau nggak salah ya. Ya, terima kasih juga nih udah ngebantu. Yang semangat ya biar kedepannya biar majuin PHT-nya juga. Melalui sambutan ini mungkin ya saya sampai sini doang, nggak bisa panjang lebar lagi nih ya. Ya intinya saya terima kasih banyak buat semuanya aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 Brothers Honda Tiger Jakarta. Bab 1 Kedudukan dan Tugas. Pasal 1 Kedudukan. Musyawarah Besar Brothers Honda Tiger Jakarta ke-7 disingkat memilih dan menetapkan Ketua Umum Brothers Honda Tiger Jakarta periode 2021. 2. Tujuan. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan kajian atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan, sehingga demikian penjabaran dari bagian-bagian meliputi 1. Organisasi, 2. Laporan pertanggungjawaban. D. Tata urutan atau sistematika pelaporan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kegiatan, bab 3 saran, bab 4 penutup. Lampiran-lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban ini. Bab 2 kegiatan. A. Organisasi. 1. Struktur kepengurusan. Berdasarkan rapat anggota pertama pada 14 Maret 2020 yang berlokasi di Cafe Ica, telah diumumkan struktur kepengurusan Brothers Honda Tiger Jakarta sebagai berikut. Ketua Umum Bayunu Ronggo Register 001, Ketua Harian Kardicusan Register 029, Sekretaris Ahmad Fadilah Register 027, Bendahara Danang Setiawan Register 021, Tata Tertib Heri Iswanto Register 016, Divisi Kegiatan Imam Haryadi Register 043, Perlengkapan Rudi Setiawan Register 014, Niaga 1 Arif Febianto Register 022, Niaga 2 Romi Farma Register 035, Humas Jordan Israel Watimena Register 017, dan Divisi Media Sosial Dedi Yusuf Register 030. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ketua Umum A. Mengambil keputusan untuk kepentingan bersama organisasi dengan bijak dan tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok anggota. B. Dapat meminta masukan kepada pendiri dan penasihat apabila sulit memutuskan suatu masalah yang terjadi di dalam organisasi. C. Keputusan Ketua Umum bersifat mutlak. D. Melakukan koordinasi bersama. H. Dapat melimpahkan amanat dan wewenang kepada Ketua Harian apabila berhalangan. Setelah ini penjabaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rudi Setiawan, 014, Divisi Perlengkapan. Saya ingin menyampaikan perlengkapan yang ada. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas gitu ya. Bacain, Mam. Bacain, Mam.
Tahu ah, Kita kacamata bacain saja. mau dibacain? Malam lah ada kaki. Mau dibacain nggak? Nggak aman. Oh, bisa. Nggak mau dibacain. Nah, iya bener. Dia sentrin dah. Berikut ini saya berikut list properti yang dimiliki oleh BHTJ di bawah naungan divisi perlengkapan pengurus periode 2020-2022. A. Banner apa sih? Banner acara yang telah dilaksanakan selama kepengurusan periode 2020-2022 dan sebelumnya. B. Teropong logo BHTJ. C. Bendera BHTJ 1 pieces. D. Panji BHTJ 1 piece. E. Stick lamp 1 pieces. F. Pet kepala macan 3 pieces. 5. Sorry 5. Malumin aja ya. Siap Kong, siap. Matanya kurang awas soalnya. Iya nggak apa-apa. Macan besi itu. G. Pet bertuliskan Brother Honda Tiger Jakarta. Iya, Brother Honda Tiger 6 pieces. H. Pet bertuliskan Jakarta 5 pieces. I. Pet bertuliskan Bro Tiger 7 pieces. Demikianlah info perlengkapan yang ada di divisi perlengkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama menjabat sebagai divisi tata tertib dalam pengurusan BHTJ periode 2020-2022. A. Mengeluarkan surat pemerintah kepada saudara Yogi. B. Membuat tata tertib untuk Kopda dan Touring. C. Melakukan pengecekan terhadap perlengkapan kendaraan dan atribut member. D. Pemberian SP kepada saudara Septian Maulana. E. Pencabutan SP kepada saudara Septian Maulana. Kelewatan atau saya nggak tahu apakah ada rapat anggota selama persetujuannya. Kalau memang ada notulensinya nggak? Kalau memang ada, khawatirnya saya yang lupa. Nah, terus evaluasi dari program kerjanya ini harusnya kan mungkin di sini ada program kerja yang disampaikan. Dari program kerja baru bisa dijabarkan pertanggungjawabannya gitu. Bukannya kita nggak tahu ya, atau saya nggak tahu atau gimana. Cuman ini balik lagi ke situasi. Bukannya saya sampaikan, bukannya kita nggak mau melakukan rapat anggota atau evaluasi pengurus yang sudah berjalan jangka pendek atau jangka panjang. Kita balik lagi ke situasi. Saya nggak bisa memaksakan kehendak. Saya maksain kita harus ngumpul rapat, sedangkan besoknya pada tumbang semua. Karena situasi penyakit yang kita tahu. Dan itu pun kita juga tahu sendiri, di keluarga besar kita sendiri BHTJ banyak yang terkena juga, terdampak. Itulah salah satunya. Jadi bukannya kita atau saya nggak tahu. Tuh ya, mohon maaf. Ya kita lagi ngebahas nih masalah uang kas nih Bang nih. Tadinya banyak tuh harusnya. Potong deh semuanya. Nih sama dia makan. Berapa tuh Mas Boy? 2.460, 1.500. Iya gitu. Udah seru nih, seru. Tuh kesonain. Iya. Itu berapa? Iya, nyatu. 1.300 nih. 1.256. Data tambahan pengeluaran. 153 Pak, maaf. 1153. Nah, disuruh habis makan dong. Ngantuk. Apa pakai masker? Gue pakai ya. Baik, sesi kedua langsung ya ini ya. Kita berpacu dengan waktu dan tepat. 3. Kewajiban anggota muda dan anggota tetap. Dimaksud dalam pasal 5 sebagai kewajiban anggota muda. Setiap anggota muda atau prospek mempunyai kewajiban sebagai berikut: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N.
mentaati peraturan yang ada di organisasi. Ini sebuah kewajiban, wajib semua, A sampai N wajib. Ini bagi kita sudah bukan hal asing lagi karena kita sudah di member. Dan ini sudah kami sosialisasikan kepada para prospek atau anggota muda, dan mereka sudah mengerti dan sudah memiliki ini untuk dipelajari. Ada tambahan? Perlu ditambahkan bila mana perlu mengenai keanggotaan atau calon anggota yang disebut sebelum menjadi anggota, tapi sudah masuk dalam ranah anggota tetap sebagai calon anggota atau prospek. Dimengerti? Lanjut pasal 6, kewajiban anggota tetap. Setiap anggota tetap mempunyai kewajiban sebagai berikut. A. Memakai atau memasang atribut sebagai anggota tetap yang diberikan oleh pengurus dengan sesuai tata letak dan pemakaiannya. Tidak boleh sembarangan memakai sendiri. Tiap atribut yang dipakai calon anggota harus persetujuan dari pengurus dan pengurus yang mengarahkan. Artinya yang kanan harus tetap kanan, nggak boleh kanan kiri. Itu ketentuan. Dicontohin aja Pak. Ada yang mau color nggak? Biar di game blank harusnya regulasinya seperti apa? Maksudnya biar kita sama-sama tahu. Color. Pinjam colornya dulu. Tadi ada punya color baru, nanti ada rompi baru mana ya? Iya. Yang baru. Gua promosiin. Biar. Mana sih? Maul. Bentuk color yang terpasang dengan baik dan benar. Ada jarak-jarak tertentu yang harus ini pemasangan ini tidak sembarangan seperti yang telah kita sepakati bersama. Jarak-jarak ini diatur dengan baik dan simetris. Standar seperti itu ya Pak? Standar Pak. Nggak boleh ada tambahan lagi ya? Tidak boleh. Ini udah baku. Artinya tidak ada perubahan dalam aturan IPO ini. Nah, kalau depan ini apakah sudah dibakukan? Bagian depan. Sudah. Jadi sebelah kiri ini lambang seperti ini. Sini ATJ. Nggak ada. Nggak ada yang boleh pakai selain punya kita. Hanya ini. Hanya lambang kita. Terus sebelah kanan kosong. Kecuali kalau kita nanti mau bikin apa lagi, mungkin kita akan tempatnya di kanan. Ya. Yang penting itu hanya barang itu apa? Ngalar itu hanya barang-barang kita aja. Jadi yang baku hanya ini. Color belakang ini. Dan lambang BRTJ di depan. Dan bagian depan hanya satu. Artinya teman-teman tolong di rompi yang ada color seperti ini baku begini. Tidak ada atribut atau embel-embel lainnya. Kalau mau ada atribut lain harus punya rompi lain selain rompi Ya. inti. Jadi rompi bakunya PHTJ ya seperti ini. Hanya yang depan sebelah kiri karena kita masih banyak lihat yang di sebelah kanan masih ada atribut lain selain intern BHTJ. Jadi keputusannya bagaimana? Apakah harus dilepas? Apakah ada kebijakan? Apakah teman-teman ada rompinya kalau yang ada sebelah kanan ditempel? Bro, kayak seingat saya ya dulu minggu kemarin tuh belakang yang polos nggak boleh ada lampu, depan boleh. Mau pakai ATJ atau ATJ depan boleh. Sekarang kita bakukan, mau ada boleh atau tidak? Ya. Supaya memang mencari keseragaman. Mubes kemarin itu nggak ada, depan juga boleh itu nggak ada. Hanya khusus pakai kita bakukan kemarin ini. Gue masih ingat. Kemarin boleh mau nempel yang lain asal lu punya color wajib dengan rompi lagi 2. Tapi itu bukan color inti. Itu.
orang kita ngeributin bendera Indonesia di waktu kemarin Mubes itu jadi panjang, akhirnya sepakat barang itu kita aja. Bapak kalau jangan bawa besar dalam keputusan. Mentor ngawal. Suara aja suara. Ya. Itu dibilang boleh. Tolong perhatikan. Malam ini Mubes ke-7 menentukan peraturan. Apakah baku seperti ini yang bagian depan? Kalau belakang sudah pasti harga mati. Tidak ada tulisan apapun selain ini. Setuju? Setuju. Jadi tolong kalau ada color yang masih ada tulisan selain begini dicopot. Setuju? Setuju. Ini kesepakatan ya. Bagian belakang selesai, bagian depan. Bagian depan baku sepakat seperti ini. Sepakat. Yang saran. Biar kita menunjukkan identitas kita akan kalau bisa ditambahin member. Tambahin ya. Ditambahin member. Itu tetap BHTJ, logo BHTJ tetap. Sebelah kanan. Nah, di situ ada tulisan member sama bawahnya Brother Undertaker Jakarta. Karena kan kalau di depan hanya logo aja, nggak ada bacaannya kan? Ya. Tuh, jadi nanti di bawah member itu ada bacaan Brother Undertaker Jakarta. Sini Pak. Iya, kalau masukan saya. Gitu. Ya, berarti tulisan tersebut harus tulisan baku dan sama semua. Ya. Artinya ini ada penambahan baku. Ya. Nanti tolong dirumuskan rancangan seperti apa dan semua dicetak di bagian niaga nantinya. Ya. Tulisannya harus sama semua. Jadi color atau patch semua BHTJ harus sama. Tidak ada atribut lainnya selain yang sudah ditetapkan malam ini. Setuju? Setuju. Kalau saran saya, apapun yang kita tetapkan malam ini buat color, biar nggak rancu lagi ke depannya, tuangin aja langsung masukin di sini, atau ditulis. Jadi PO ini masukin di pasalnya. Di pasal. Saya nggak ikut. Kawan yang kerja nih. Mas speak doang itu mas, speak doang. Iya, Mas. Dengan bahan yang panas. Dengan tapi yang seperti ini Jika yang mau nambah pin posyandu Anggur satu di pack kan. Alibaba kan pemakaian. Sahabat saya. Atau digital prospek dan apa dan covid ini dan member ya? Belum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3 Sama banget ya. Jumlahnya ada berapa? 13, 14, 16, 20. Jumlah suara ada berapa? Dicatat Deo, jadi pas lah. 2, 3, 4. Kalian mau jadi pengurus lagi? Nanti makin gendut loh. 6. Imam. Robek ya. Aga, yes. Sahu. Sahu, yes. Tuh, kalau ada di sini ada monopoli cing. Ilham. Biasanya ketukar sama imam. Sahu. Tenang cing, lancar pokoknya. Imam oke. Berangkat 6. Saingan nih ya. Berat nih. Sahu. Bisa semua nih gini. Berat lah, 10 juta keluar. Duitnya mana?
Tenang aja. Oro M ini. Tulis sendiri. Ini tahu orang nih, Bang. Ada. Tulis sendiri. Bukan nulis sendiri itu mah. Bukan gua. Enggak tahu itu sama. Siapa yang menang? M Sahu. Kandidat terkuat ini mah udah. Enggak ada lawan. Putaran ini. Imam. Lah si Denny kagak ada. Maul. Tiga besar. Kagak. Kamu udah sendiri ya? PA. Lu ngantongin kertas kosong ya? Jius Sahu ye. Kencing datang untuk menang Sahu. Gak ada koalisi ya, Cing. Sahu. Jadi gua udah buta. Denny. Servis gratis. Del yang bener Del nulisnya. Ini bocah kagak ada bener. Hari-hari. Jauh cing. Habis galanya jadi dah. Habis. Tiga besar udah kayak kali. Wah, dua. Jam Sahu. Sahu ya, Mas. Gua diadu ini. Dua lah. Udah cepet itu selisihnya jauh. Tengah ada lawan itu. Sangat ada lawan. Sahu. Masih 5-4 HO. Sahu. Bisa-bisa gua aja sih. Weh, Sahu uye. Total Imam mendapatkan 6 suara, Satria Galuh 2, Sahu 13, Ilham 1, Romi 1, Maulana 2, Denny 1. Di total semua jumlahnya menjadi 26. Pas ya? Sah. Berarti Sahu dan Imam. Sekarang saya serius. Jadi begini teman-teman sekalian, saya di mana-mana dapat kepercayaan. Ya. Ini sebelum pemilihan ini sah, saya mau cerita dulu. Jadi apa yang ada di grup pada saat ada balon itu saya sudah sampaikan kalau kondisi saya memang lagi di tempat kerja Semalaut ya. Nah kebetulan ada yang bisa membantu saya di dalam hal pekerjaan itu sendiri. Jadi saya cerita nih sebelum terjadi pelaksanaan ini, kalian kalau sayang dengan saya, jangan saya dijadikan sebagai balon. Saya sebagai orang psikiater, saya sebagai seorang HRD, saya selama ini di tempat kerja itu banyak yang saya harus kerjakan di tempat kerjaan. Saya bisa ketawa di sini doang Pak. Di kantor saya nggak bisa ketawa. Makanya jadi ketua umum bisa jadi ketawa. Serius ini gue serius. Mungkin di sini ada bongsang saksi pada saat main di bumi nyata itu, saya nggak pernah ketawa. Saya melalui teman-teman yang ada di sini semua saya bisa ketawa. Karena apa? Saya anggap ini sebagai hiburan. Ya, kalau kalian sayang dengan saya nih, ya, jangan saya ditambahkan beban seperti ini.
ini beban loh buat ini tanggung jawab. Pertama itu, ya dasarnya itu nih. Di samping itu saya dibantu salah satu yang bikin di HRD saya itu bisa ada feedbacknya. Salah satu pengurus di Serikat Bung Yuyata itu ada member di JHBC, ya kan? Bagaimana caranya nih supaya serikat saya ini bisa diredam semua? Bagaimana caranya? Dengan cara jalan di JHBC itulah saya masuk, saya terjun langsung untuk mendapatkan support dari pengurus serikat kami Parpo. Ini saya sampaikan nih, ini curhat saya karena sebelum terjadi seperti ini, teman-teman harus dengar dulu. Saya habis tiap hari, tiap bulan tuh diserang terus sama serikat. Saya tiap hari kerjanya cemberut, tegang, dan saya baru bisa kumpul di sini bisa ketawa. Benar. Kalau ada Yogo, mungkin Yogo saksi. Kalau Bung Sang mungkin sering main ke Yata ya Sang. Mana Bung Sang? Iya, benar. Ini kalau nggak percaya bisa tanya Bung Sang. Jadi saya kalau bisa minta tolong, saya bukannya nggak mau. Nanti kondisi pada saat situasinya udah membaik, saya bersedia buat teman-teman semua. Karena kondisi saya di sekarang ini lagi nggak stabil ya. Ini bicara soal psikolog. Walaupun hanya sekedar pertemanan seperti ini, terkait dengan psikolog itu bahaya. Daripada nanti kedepannya hancur, teman-teman semua saya yang memimpin, daripada saya mengecewakan teman-teman semua, saya menyampaikan dari mulai saat ini. Ya, saya kenapa milih di JHBC? Terus terang, saya minta izin dari teman-teman semua di sini. Saya sudah diresmikan menjadi presiden JHBC. Ini politik buat saya, karena pengurus kami Parpo Pusat itu adanya di JHBC. Alhamdulillah kemarin itu terjadi tempur antara manajemen dengan Serikat Pusat kami Parpo. Itu melalui saya semua. Saya habis nyerap ke kami Parpo Pusat untuk membantu serikat yang lebih saya. Ini terkait dengan kerjaan dapur saya. Makanya saya dengan politik seperti itu saya bisa mencapai pertama di JHBC. Itu banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Makanya ambil. Politik adu domba loh. Enggak adu domba. Saya hanya bisa menetralkan antara manajemen dengan serikat kami Parpo. Alhamdulillah pada saat Mubes kemarin di Januari kemarin, saya terpilih menjadi presiden JHBC. Ya, makanya sekali lagi saya minta maaf, bukannya saya tidak mau berkecimpung di BHTJ, tapi apapun kegiatan di BHTJ saya support habis-habisan. Teman-teman tahu semua kan? Nah, dengan adanya itu, dengan caranya seperti itu, ya saya kalau sudah membuktikan semuanya gitu, tanpa adanya dari pemilihan ketua ini. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya belum bersedia. Tapi insya Allah suatu saat kondisi sudah kondusif, saya pimpin semua teman-teman semua. Ya, saya minta maaf Pak Presidium, minta maaf. Bukannya saya menolak dengan keadaan dari suara teman-teman semua yang percaya dengan saya, tapi terkait dengan kerjaan ini saya cerita. Saya kan pernah cerita juga dengan Bang Wid ya, di tempat kerja saya juga bisa. Ini bicara masalah psikolog. Saya orang HRD, saya paham semua dengan keadaan di lapangan. Karena kondisi saya sudah seperti ini, ya janganlah ditambahkan beban itu ke saya gitu kan. Saya apapun buat teman-teman, saya akan berikan semuanya sampai ujung kumpul sampai ujung bol buat teman-teman semua. Serius, ini serius. Saya pernah ketemu dengan Bang Cuki, Bang Bayu ya. Buat mereka ini apa sih yang benar buat saya? Jadi saya minta pengertian dari teman-teman. Sekali lagi, saya bisa hanya ketawa di sini. Di kantor saya cemberut, nggak pernah senyum. Walaupun saya orang HRD, karena semua 100% anggota serikat. Jadi
apa tiap bulan, tiap hari itu tuntutannya ada gitu, ya kan? Nah, saya pilih di JHBC itu bukan saya pengen bagaimana, tapi saya ada maksud dan tujuan, ya, buat megang kunci orang pusat kami Pak Arho demi Bung Irianta. Saya kira tidak banyak lebar, itu aja sejarahnya. Saya minta maaf semuanya ya. Terima kasih telah memberikan amanah kepercayaan kepada saya untuk memimpin BHTJ. Akan tetapi dengan kondisi dan situasional seperti ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, saya belum siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada satu hal yang sangat teramat penting yang sedang diperjuangkan. Terima kasih Bang Saur, semoga berhasil perjuangannya dan diberikan sehat walafiat, lancar, amin. Moga tetap berlangsung. Kandidat kedua saudara kita Imam Haryadi, silakan untuk konsekuen untuk memberikan visi misinya, karena sebagian rekan-rekan sudah memberikan kepercayaan kepada Bang Imam. Terima kasih, silakan. Saya mau nanya dulu nih ke presidium, saya mau bantu. Ini apa langsung sah atau ada putaran lagi? Coba divisi misi dulu. Jujur kalau saya di sini dipilih secara dadakan, jadi saya juga belum punya visi misi yang sudah saya buat, makanya saya balikin ke presidium dulu. Apakah mau diadakan putaran lagi atau ya kalau saran saya sih jadi putaran lagi, karena masih banyak balon-balon yang lebih bagus dan lebih baik daripada saya. Gitu. Jadi sebelum saya visi misi, saya balikin dulu ke presidium. Terima kasih. Dengan mundurnya Bang Saho dari bakal calon ketua umum BHTJ dalam pemilihan ini, apakah lantas Imam langsung menjadi ketua secara aklamasi atau diadakan pemilihan ulang? Kami serahkan seluruh. Imam tetap maksudnya mau jadi satu lagi atau langsung aklamasi? Pilih satu orang lagi deh. Silakan. Ditunjuk atau oke. Mohon izin. Kalau boleh saran, sorry ya. Jadi ini kan dua suara ini udah suara rakyat nih ya. Kalau menurut saya gitu ya, suara rakyat. Tadi juga pemaparannya dari Kisaho, dia tidak bisa gitu. Proses tetap berjalan saja kalau menurut saya ya, berjalan saja. Cuman ya teman-teman harus tahu konsekuensinya kalau Kisaho nggak bisa gitu. Ya berarti kan pemilihnya udah tahu. Jadi tetap proses berjalan gitu, nggak usah di open lagi buat balon lagi kalau menurut saya gitu. Karena kenapa? Suaranya udah ketahuan nih. Gitu. Kita tetap proses jalan aja. Sebarin kotak suara lagi, surat suara lagi. Prosesnya tetap berjalan. Cuman Pak Saho udah nyampe ini keluh kesahnya ya, berarti kan jangan nyampe membebani dia gitu. Cuman biar imam sah ya harus tahu harus gimana gitu. Jadi bukan sekonyong-konyong imam karena Pak Saho turun imam langsung naik. Tapi ya kita jalanin tradisinya dulu. Pemilihan. Kasarnya nih lu tulis aja imam semuanya. Buat biar sah gitu. Ya ntar Sahonya, Pak Sahonya diturunin. Maksudnya boleh Saho tapi jangan. Bisa kita time out dulu gak? Nah, Jangan interupsi dulu 15 menit. Minta time out 15 menit untuk anggota ya. Semua. untuk konsolidasi. Ya, mungkin nanti ada rembukan dari pendiri. Mungkin ada pendapat dari yang lain bisa. Rembukan dari masing-masing angkatan. Monggo silakan. Dan salah satu terpilih jadi kandidat. Kalian dukung? Kalian dukung? Dukung. Jawab dong. Dukung. Dukung? Dukung. Suara. Support, temen lo support. Enggak ada. Agar lo support, dukung. Tanpa alasan.
Di atas Maulodaya ada Astagana. Astagana punya suara. Ya gimana ya saya? Kalian mau dukung atau mau pilih, ada pilihan lain? Mau mencalonkan? Atau mencalonkan diri? Siap dukung. Siap dukung. Astagana? Dukung. Dukung? Konsekuen? Konsekuen. Siapa lagi? Ada calon lain? Dukung. Lanjut? Lanjut. Konsekuen? Konsekuen. Terima kasih. Selanjutnya di atas Pancabalian ada kakaknya mau Cibatok. Saya sendiri dan teman-teman saya mau Cibatok. Saya tanya teman-teman saya, sudah saya dari mau Cibatok, angkatan dengan saya. Mau dukung lanjut atau ada pilihan lain? Lanjut. Para pendiri, owner, vendor, mohon petunjuknya malam ini penentuan untuk 2 tahun ke depan. Mohon petunjuknya, silahkan yang terhormat. Siapapun yang terpilih, saya berharap kedepannya lebih baik dari yang sudah-sudah, karena yang sudah-sudah saya lihat, saya rasain, satu udah ngomong menekankan kalian support, jangan sampai hanya di mulut doang, di bibir aja. Benar. Ya, karena apa? Yang 6 yang ke belakangnya kalau saya menilai habis sama angkatan yang keduanya. Jadi kayak merasa senior walaupun dia tahu, tapi dia nggak punya suara, dia nggak punya hak. Dan inilah hasilnya yang sudah terjadi, ya kan? Ya kalian support apapun yang diberitakan sama ketua umum, walaupun dia angkatan muda, ya itulah ketua umum kalian. Di klub kita seperti itu gitu. Ya, saya pengen karena ini adalah keputusan sudah tadi dipertanggungjawabkan sendiri dan berteriak. Dia yang bawa 2 tahun ke depan PHTI. Walaupun nanti di tengah jalan ada menyimpang, mungkin founder yang akan bergerak. Saudara Imam nggak ada apa-apanya, cuma titel doang. Itu kan Imam takutnya kan? Iya betul. Itu satu yang saya lihat, tapi untuk organisasi, bukan kepentingan pribadi. Maju ke depannya dengan yang muda, ya kan? Dengan yang muda menjadi pemimpin, yang tua support, dukung terus. Jadi intinya saya pengen apapun yang terjadi saat ini jangan lihat mudanya angkatan, tapi saya pengen supportnya. Ya, itu dari saya. Nah, jadi monggo, kalau saya pribadi saya support Imam. Monggo, biar nggak terlalu lama. Tadi kan udah banyak yang absen, ya langsung aja. Biar nanti jadi ketua terpilih. Hidup betul. Hidup. Ketua umum mau ngomong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang ada di sini. Terima kasih buat sendiri. Terima kasih buat senior-senior, buat abang-abang saya yang mungkin saya nggak ngeliat dari 6 itu. Saya ngeliat finalnya, saya udah kepilih. Mau nggak mau harus mau. Mau nggak mau, ya saya harus bawa PHTJ jadi lebih baik lagi. Tapi tanpa adanya support dari abang-abang, pengurus, pendiri, saya nggak bakal bisa jalan. Gitu kan? Jadi saya di sini dikasih amanah menjadi ketua umum di angkatan paling akhir, tapi saya mohon supportnya
untuk bantu saya menjadikan BHTJ jadi lebih baik lagi. Saya terima amanah ini dengan semangat, dengan senang hati, ya dengan rasa bangga juga dipilih sama abang-abang semuanya. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, saya bisa amanah membawa BHTJ jadi lebih baik lagi. Baik di internal ataupun di eksternal. Cukup sekian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum dong, senyum. Tidak kelihatan. Berarti main mata. Anjir. Oh ini bisa dibeli. Ini yang tutup bau. Tetap semangat, jangan putus Foto bareng rame-rame, pakai masker semua. Itu yang di-share ke medsos, bagus. Sana nobekonya. Iya. Minta masker dong. Jika di dalam periode saya 2 tahun ke depan ada yang berkenan ingin menjadi pengurus di keperiodean saya, di kepengurusan saya, japri aja ya. Jadi jangan sungkan kalau misalnya emang ada yang berpotensi buat jadi pengurus, bisa japri aja, kita tektokan. Tapi saya juga tetap pilih. Tapi kalau misalnya ada yang mau jadi pengurus di kepengurusan saya, WA aja. Oke. Mungkin itu aja. Oke, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Haryadi 043 BHTJ di Mubes ke-7 ini terpilih menjadi Ketua Umum periode 2022-2024. Saya ingin menyampaikan semoga dengan terpilihnya saya menjadi Ketua Umum, saya dapat amanah menjalankan yang diberikan sama abang-abang senior saya. Semoga kedepannya saya bisa membuat BHTJ baik internal ataupun eksternal menjadi organisasi yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Bro Imam, ketua umum kita yang baru untuk 2 tahun ke depan, semangat terus bawa memperdayakan BHTJ ini ke depan yang lebih maju, dan untuk pengurus jajarannya biar lebih solid, tetap ikutin arahan ketua umum biar BHTJ maju terus. Jaya pengurus Bro Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Syah 036 Brothers Honda Tiger Jakarta. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua member yang udah pada datang dan semua para pengurus, panitia, member ataupun caang. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana Mubes ke-7 Brothers Honda Tiger Jakarta mengucapkan juga kepada RIS Fotografi yang telah mensupport media foto atau video yang sedang terselenggaranya acara Mubes di Puncak di Villa MS Cisarua. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi yang lebih baik lagi. Dari itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat semuanya juga yang telah mendukung atau mensupport acara Mubes di Mubes 7 Brothers Honda Tiger yang ke-7 ini. Nah, dari itu saya terima kasih banget buat semuanya. Ya, terima kasih atas ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Imam Haryadi terpilih menjadi Ketua Umum periode 2022 sampai 2024. Semoga BHTJ semakin solid dan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Selamat buat Bro Imam yang sudah terpilih menjadi Ketua Umum periode 2022-2024. Semoga apa yang dilaksanakan dapat terlaksana dan menjadikan BHTJ lebih baik lagi. Terima kasih. BHTJ.